Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat nang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umay makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Umay urang Banjar, si Anang wan galuh Banjar, balantak baduduk balajar di majelis Nurullah Banjarmasin balajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ujar Nabi Sayyidul Mustaba, belajar satu bab ilmu agama, Bapak dilat 1000 rakaat, gonolnya pahala belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha ulun doakan pian sampai wusul mengenal Allah lawan Rasulullah. Ulun doakan pian batamuan lawan Nabi Muhammad, pasti pian jadi himung banar, pasti pian jadi himung banar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat nang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umay makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Umai orang Banjar Sihana wan Galuh Banjar balang takbar baca di majlis masjid baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ujar Nabi Sayyidul Mustaba belajar ilmu agama bapadilat 1000 rakaat gonolnya pahala belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulun doakan pian sampai wusul mengenal Allah wan Rasulullah. Ulun doakan pian batamuan lawan Nabi Muhammad. Pasti pian jadi imum bana, pasti pian jadi imum bana. Ulun doakan pian batamuan lawan Nabi Muhammad. Pasti pian jadi imum bana, pasti pian jadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina ajmain al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah selalu menurunkan kepada kita, keluarga kita, ibu bapak kita dan anak-anak kita dan handai taulan kita keberkahannya kepada kita, keberkahan pada rezeki kita, keberkahan pada ibadah kita, keberkahan pada ketika kita menuntut ilmu, keberkahan pada kehidupan kita dan apa saja yang kita lakukan, bahkan sampai sesudah kematian kita. Allahumma barik lana fi kulli halina wa barik lana fi kulli umurina wa taqabbal minna fi kulli hajatina ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim yang berbahagia,
Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan tentang kecelakaan bagi orang-orang yang menentang orang-orang di dalam kebenaran, sehingga harusnya setiap orang beradab kepada manusia yang lain, karena dia tidak tahu siapa manusia yang sesungguhnya berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Taratan yasiruni jabalan wa taratan yasiruni jarratan. Terkadang Allah mengganti diriku jabalan seperti gunung. Terkadang wataratan di waktu yang lain yasiruni Allah mengganti aku jarratan seperti debu. Betul, hidup kita itu seperti itu. Pada saat kita beribadah malam hari, apalagi bulan Ramadan lah, sholat tarawih berapa kali? Sholat tarawih 20 rakaat ya kalau setiap malam. Orang-orang lain yang tidak melakukan sholat itu melihat seperti zabalan, yalah fil ardi, seperti gunung di muka bumi. Kenapa? Malah jar 20 rakaat tahannya lah jar. Waktu puasa Bang, malah seharian tidak jabalan seperti sebuah gunung. Jadi amal-amal seperti itu indah sekali. Melihat sholat 5 waktu orang mengerjakan. Ada orang berdagang, begitu ingat waktu johor, dia tinggalkan dagangan, dia sholat. Kemudian waktu asar dia sholat, kelelahan tubuhnya di waktu maghrib, masih saja dia sholat. Subhanallah, sudah mengantuk sekali matanya, dia masih bisa mengerjakan sholat isya. Tertidur dia, bangun subuh hari, dia masih mengerjakan sholat subuh. Ada yang begadang malam sampai jam 4, ditahaninya matanya supaya dia bisa mengerjakan sholat subuh. Jabalan, orang itu seperti gunung. Wataratan, di waktu yang lain yasiruni jarratan, aku seperti debu, kata saya. Betul saja, kita juga seperti debu. Pada saat kita mengais, mengemis di hadapan Allah Azza wa Jalla, pada saat kita memandang Allah yang Maha Agung, kita begitu tak berartinya sebagai manusia. Betapa hina dinanya kita, bahkan lebih kecil daripada endapan daripada debu itu sendiri. Iyalah, nah bila kawa dalam hidup tuh nengka itu bagus tuh sama lon saya sudah. Iyalah, nah mudahan kita nengka itulah pada saat kita menghinakan diri kita seperti debu itu kan tidak berarti sama sekali ya lah, bahkan kelihatan aja tidak melihat kadang-kadang kita. Wataratan yasiruni bahran wataratan yasiruni katran. Terkadang Allah menjadikanku seperti bahran, lautan, wataratan, dan terkadang Allah menjadikanku seperti katratan. Katratan itu setetes air. Kadang aku seperti bahran, lautan. Pernah lapian melihat lautan? Bila melihat di tepi pantai itu, nah luas lautan tuh, tidak bertepi. Ya lah, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ilmu beliau tak bertepi. Di zaman beliau ada 200 ulama datang anak menguji Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya lah, Syekh ini kan mau berdebat, orangnya tidak mau berdebat. Begitu ulama-ulama itu datang kepada beliau, ingin mendebat beliau, ingin bertanya kepada beliau, ingin menguji beliau, tabungkam semuanyaan. Mbak ditapak sidin seikong ikam tadi itu hendak bertanya ini kelak, kamu tenang bertanya iya aja nang ulama itu, jawabannya ini aja sidin. Tapak sidin lagi satu, jawab ikam tadi itu bertanya ini kelak, jawabannya ini. Jadi sidin tidak bertanya mau bertanya apa, tapi tahu sidin jawabannya ini kesan orang tuh. Nah subhanallah, iyalah seperti lautan yang tidak bertepi. Pengetahuan saya, lautan tidak bertepi, tapi tidak mau
berdebat. Kita Bang baru ilmu 2 inci ya kah, 2 senti ilmu ya Pak, ingin berdebat orang lain, ingin menyalahkan orang, jauhnya Bang. Yalah, jadilah kamu bahran, tidak bertepi, tapi tidak bersombong-sombong di diri. Nah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kisahnya. Wataratan, aku kadang-kadang seperti katratan, seperti tetes air saja. Aku tidak berarti apa-apa. Saat Syekh berhalwat diri, tidak memperlihatkan dirinya, orang lain pun tidak melihat beliau ada. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita juga mencontoh beliau. Tetaplah kita memperdalam ilmu kita supaya luas, seperti orang melihatnya seperti lautan, tapi kita tidak merasa seperti lautan. Kita tetap merasa seperti qatratan, tetes air yang tidak berharga. Nah, subhanallah, ini kan luar biasa. Ya kan, kita sedikit aja ilmu hendak mendebat orang lain sudah. Ya Allah. Kemudian kata beliau, wataratan yasiruni syamsan wataratan yasiruni lam'atan. Kadang Allah meraihku, membukaku, syamsan, menjadi matahari. Nah, Syekh ini murid Sidin dari berbagai tempat datang pada Sidin. Imam Az-Zahabi 5.000 sampai 10.000 duduk mendengarkan Imam Zahabi, mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dulu lain musim listrik, dahulu kada musim nih mikrofon kada. Kita sini mikrofon jadi mati, ribut dah di belakang nang di muka gen tapi mendengar ya kala. Nah, sama pale pina banyak corek orang wah ini pada dulu lah. Itu tidak pakai mikrofon, Sidin bisa mendengarkan 5.000 sampai 10.000 jamaah mendengarkan suara Sidin. Samsan, beliau bagaikan matahari. Nah, matahari, kadang Allah menjadi matahari. Matahari itu kayak apa aja, kita bersembunyi yalah, tarang terus kelak. Yalah, rumah kita tutup ya kelak, kita tutupi semua jendela ya kelak. Apa pagi hari kita tahu yalah, nah, ini siang sudah ajar kita yalah. Nah, melandau aku jar kita gara melihat anu aja cahaya matahari aja yalah. Nah, melandau sama aku bangun jar kita yalah. Samsan, matahari itu terlalu terlihat. Seperti itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Biar kita tidak sama lonceh, asal kita matahari dipandang oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi sumber, minimal jadi matahari bagi keluarga kita di rumah. Ya kelak di rumah kita jadi matahari kita di rumah. Ujar nang anak, abah mana mak? Wah, ujar nang bini pulang, mana nih abahnya? Waduh, himung mendengar. Bila datang boleh abahnya membawa durian ke rumah, nyamannya abahnya nih. Karena besok-besok hari membawa rambutan, himung benar, paham mana abahnya nih. Nah apakah dibawa ke rumah nih? Nah, perhatian mana abah lawan anak bini di rumah. Maka ujar keluarga itu, abah ini bagaikan matahari. Masya Allah. Ya kelak. Nah, iya nang kisah pas meninggal tuh menangisan tuh, nangis ya kelak, mengingat kebaikan si abah tadi bagaikan matahari. Kadang Allah menjadikan aku, kata Syekh, lam'atan, seperti lam'atan, setetes cahaya, seberkas cahaya. Waduh, setetes cahaya. Disangka orang Syekh tidak berzikir mengingat Allah, tapi padahal Syekh memiliki zikir yang disebut dengan zikir yang disebut dengan zikir nafsi. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Tanqihul Qaul, beliau mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal memiliki zikir. Zikirnya apa aja? Zikir yang disebut dengan Aqfaul Khofi, ujar Sidin. Dalam perkataan Sidin, zikir khofi namanya, zikir kopi, zikir tersembunyi. Kalau pian berzikir kopi, orang lain tidak tahu. Bahkan ujar Syekh Nawawi Al-Bantani, malaikat pun tidak tahu, apalagi manusia yang lain. Seperti seberkas
cahaya, setetes cahaya saja, tidak tahu apa-apa. Nah kawalah kita hidup nang itu ngalibana lah. Mun kawal usagin bakisah lo, aku tadi itu berzikir tau lah, 1000 kali malam tadi itu berzikir sampai panat ya Pak, sakit pinggang nih nah. Makanya aku nih mencari tukang urut nah, siapa ada tukang urut nah, berzikir bang malam tadi itu berhikmat. Maka pada saat kita berzikir di rumah kita, tidak ada orang lain tahu, saat itu juga kita sama lawan kopi sebenarnya. Nah kopi itu artinya zikir kita tersembunyi. Ada saatnya zikir kita itu jahar tuh kelihatan oleh orang. Ada saatnya zikir kita itu tersembunyi di antara manusia. Banyaklah. Nah, jadi kayak apa yuk? Cuma kita ini kadang-kadang ya tadi kata Ibnu Athaillah, tidak bisa menyembunyikan karunia Allah pada diri. Jadi kalau pian punya maunah tuh kelebihan diberikan Tuhan karunia. Berdiam aja loh orang, jangan dikesahkan. Jangan dikesahkan. Aku malam tadi itu kau berjalan di banyu. Lalu ya di tangar-tangar orang. Palo ya habis apa? Bangun guring melandau. Keluar dari rumah. Rumah ini banjir rupanya. Banyu naik ke tabing rumah, ke parak rumah nih. Ngaran bangun guring tuh kayak apa? Berjalan masuk ke rumah, aku teh tuh kau berjalan di atas banyu lah aja paloy. Begisah lawan orang. Nyami jauh orang banjir lo ya. Iya kok aja banjir kah? Aku pikir tadi tuh jar aku kau berjalan di atas banyu jar. Nah ya lah salah pemahaman paloy. Salah pemahaman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat nang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umay makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha